Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tanpa jasa para pahlawan tersebut, Indonesia tidak akan merdeka hingga saat ini. Nasionalisme yang ada di setiap dada para pahlawan, itulah yang menjadi penyemangat untuk memerdekakan Indonesia seperti saat ini. Hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November, erat kaitannya dengan pengorbanan para pahlawan. Berbicara Hari Pahlawan, ini ada kaitannya juga dengan sepeda, terutamanya sepeda ontel. Pada zamannya, para tentara atau pejuang kemerdekaan ini ada yang menggunakan sepeda ontel sebagai armada perangnya, terutama pada saat Perang Dunia untuk tentara-tentara di luar negeri. Di podcast kali ini kita kedatangan narasumber dari PSBB Paguyuban Sepeda Baheula Bandung, diwakili oleh Waromli. Waromli, apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. sehat Kang. Sehat ya. Baik. Kalau gitu, tonton terus video lengkapnya di Portal Sepeda. Di sini kita ada Waromli atau Kang Romli. Ini Ketua PSBB atau Paguyuban Sepeda Baheula Bandung. Waromli, apa kabar? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Samulihna. Semuanya. Baik, sehat ya. Ya alhamdulillah. Ya, sebelumnya terima kasih Waromli sudah hadir di podcast kita kali ini. Nah, Waromli, buat yang belum tahu nih, bisa diperkenalkan diri untuk nama, terus profesi dan komunitas di PSBB itu sejak kapan sih bergabungnya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya aslinya sih Wahab Romli. Cuman teman-teman memanggil saya dengan Waromli. Waromli. Alhamdulillah, seur alo. Halo. Wah, ya. Saya bergabung di komunitas Paguyuban Sepeda Baheula terhitung sejak 2010 Kang. 2010. Oh, 2010 ya. 10 tahun lah ya. 10 tahun ya. Pas ya sekarang 2020 ya. Ya. Sudah. Gitu. Udah, kalau anak udah mau SD. Itu dari 2010. Nah, Akang ini kan atau Waromli sebagai ketua PSBB gitu. Ya. Itu dari periode kapan sampai kapan sih? Alhamdulillah saya diberikan wewenang dan kepercayaan dari teman-teman. Saya masuk kemarin di periode 2018-2021. 2021. Oke. Masa kepengurusan kan 3 tahun sekali. 3 tahun ya, kalau di PSBB. Oke. Nah, kalau kita berbicara PSBB nih, komunitas dulu nih kita ulas. Nah, PSBB itu, ini buat yang belum tahu ya, bisa dijelaskan sih Om, apa, komunitas apa, tuh sejarah singkat berdirinya. Berdirinya. Seperti apa? Oke. Awal mula berdirinya Paguyuban Sepeda Baheula Bandung berawal dari kesamaan hobi ya. Beberapa pendahulu-pendahulu kita dimulai dari 1 orang, terus tambah lagi 2 orang. Awal berkumpul di depan geologi Kang. Geologi Itu ya. Museum Geologi ya. Ya antara tahun 2003-2004 lah. Mereka sepuh-sepuh kita itu 1, 2, 3 dan pada akhirnya setelah beberapa banyak kemudian berkumpul bersama karena mempunyai satu visi dan misi yang sama ya, dengan hobi yang sama, maka pada tanggal 31 Januari 2005 ya 2005. Dibentuklah Paguyuban Sepeda Baheula Bandung. Kalau saat ini dari dulu 2005 didirikan sampai 2020 atau bulan inilah November itu udah yang terdaftar ada berapa banyak sih? Alhamdulillah sih jumlah total kita kalau diregistrasi sekarang udah 1050 Kang. Oh iya, anggota. 1050 ya. Tapi untuk yang aktif sih berkisar di 300. 400 lah kalau memang kita ada event ya. Tapi kalau yang diregistrasi sampai 1050 yang kemarin terakhir saya catat ya. Yang terakhir ya. Alhamdulillah sih. Oke. Itu kan kalau ontel gitu identik dengan puntennya kaum tua gitu kan sepeda tua dan biasanya identik dengan orang tua lah maksudnya. Nah, kalau di PSBB sendiri
Apakah demikian itu banyaknya orang tua atau justru jadi sebuah tren tersendiri di kalangan anak muda pakai sepeda ontel gitu gimana? Betul yang tadi dikatakan Kang Agus ya. Sebagian sih asumsinya demikian karena kita sepeda tua harus yang tua juga ya. Tapi kalau di PSBB sih alhamdulillah dari anggota yang mulai termuda itu usianya mulai dari kelas 7 tahun 7 tahun. sampai yang 80 tahun. Woi, paling Ya. tua 80 ya. Jadi untuk rentan usia sih bervariasi ya kalau di PSBB. Kaum mudanya juga alhamdulillah ada. Iya. Buat kaula muda nih yang hobi atau cinta sama sepeda ontel, Ayo, mangga ya, sama-sama dengan PSBB gitu Sama-sama ya. kita bergabung lah. Bergabung. Jadi karena tidak melulu harus karena sepuh ikutan enggak, tapi Sepedanya aja yang sepuh ya. sepedanya yang sepuh, nah itu kuncinya. Tentang 10 November nih Waromli. ya. Nah, tadi kan disebutkan dan memang sejarah mencatat ada zaman Perang Dunia terutama ya, itu ada pasukan tentara yang menggunakan sepeda ontel sebagai armada perangnya. Nah, itu bisa digambarkan atau jelaskan singkat seperti apa sih? Dan sepeda ontel nu kumaha gitu dipakai perang sepeda ontel kumaha gitu kan. Gimana? Oke, sedikit saya jelasin ya mengenai keberadaan sepeda di era perang ya. Kita tahu perang di WW1 dan WW2 sebetulnya itu sudah menggunakan sepeda. Kenapa digunakan sepeda? Waktu zamannya pada saat itu pengganti dari kuda, berkuda. Karena kalau kuda itu resikonya besar Pak. Ya. Mati atau biayanya juga lebih besar ya. Dengan adanya pasukan infanteri bersepeda itu lebih kalau strategi mah lebih senyap ya. Lebih senyap. Contohnya waktu penyerangan tentara Jepang ke Singapura itu pakai sepeda Pak. Pakai sepeda. Tiba-tiba pasukan Jepang masuk ke Singapura tanpa diketahui pihak Singapura, karena kan tidak bersuara, senyap ya. Tahu-tahu sudah menguasai tempat itu. Memang pada saat itu sih betul-betul untuk memobilisasi pasukan sangat-sangat efektif. Tapi terutama sih di negara-negara luar ya. Di negara-negara luar. Kalau di kita sendiri sih sebetulnya memang dipakai juga. Tapi itu biasanya lebih ke untuk tugas-tugas rahasia. Tugas rahasia. Betul, untuk pengantaran surat-surat rahasia. Kenapa Pak pakai sepeda? Kesatu untuk menyembunyikan dokumen. Yang saya tahu sih seperti itu ya. Untuk menyembunyikan dokumen itu bisa disimpan di frame sepeda. Masukin gitu. Betul, tinggal dibuka sadelnya, masukin surat rahasianya di frame sepeda atau di stang. Nah, itu akan sangat-sangat membantu karena untuk melalui proses pemeriksaan mungkin yang diperiksa orangnya Pak. Ya, badannya gitu. Betul, ya. tapi justru lolos itu dipakai untuk strategi pengantaran surat rahasia ya. Itu yang saya tahu untuk di Indonesia gitu kan. Terus untuk sepeda perangnya sendiri, tadi Kang Agus menanyakan tipe apa sih yang dipakai perang. Sebetulnya tipe yang dipakai itu yang sekarang rame Pak, folding, sudah lipat ya. Dari awal WW1 dan WW2 zaman perang, mereka tuh sudah menciptakan bagaimana sepeda ini bisa dibawa perang gitu kan. Jadi sudah modelnya sudah dilipat. Ya, contohnya kayak airborne itu kan kebutuhan tentara Inggris ya, untuk Inggris sama sekutunya. Mereka lipat, mereka gantungkan di belakang itu sambil pakai parasut Pak, turun ya. Jadi itu Jun Payung sambil bawa sepeda ya gitu. Begitu dia pasukannya udah turun, lepas parasut di kayu sepeda. Kebayangkan kalau nggak dilipat, garubang menjebak sesuna nyari. Nah itu sebetulnya teknologi sepeda lipat itu sudah dari zaman perang dunia pertama juga sudah
mereka pikirkan ya. Karena kalau yang saya tahu sih khususnya Eropa ya, produk yang membuat sepeda itu mereka bikin itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk kebutuhan A dia sudah pikirkan seperti ini, untuk kebutuhan B seperti ini. Yang nanyain ontelnya tuh yang digunakan seperti apa tadi udah dijelaskan, dan waktu cerita perjalanannya digunakan seperti apa sudah dijelaskan juga. Oke. Wah, keren juga nih. Dan memang itu ternyata untuk sepeda dengan modifikasi yang bisa dilipat bukan era-era sekarang ya, ternyata di zaman dulu udah diawali dengan sepeda perang gitu ya. Perang itu. Semua negara sebetulnya mengeluarkan, Pak. Semua negara yang waktu itu berperang itu mereka sudah mengeluarkan, kayak Airborne dari Inggris, Bianchi dari Italia. Jepang sendiri mengeluarkan, Pak. Jadi tiap negara dengan armada atau tentara perangnya buat sepedanya tersendiri, produk-produknya sendiri gitu ya. Kecuali Jerman. Oh, Jerman. Jerman tidak memproduksi. Maka sampai sekarang tidak ada di Jerman itu klasifikasi ini sepeda perang, enggak. Karena kalau menurut sejarah sih di Jerman mereka membutuhkan sepeda untuk pasukannya. Mereka gunakan yang ada, Pak. Menggunakan yang ada, sepeda penduduk ditarik semua, asal hitam catnya. Oh gitu, yang penting hitam. Yang penting hitam gitu, ya. Tanpa harus tadi bisa dilipat. Enggak. Kalau Jerman sih yang saya tahu sih seperti itu. Dia tidak membikin khusus gitu ya. Khusus gitu ya. Nah, kemungkinan sih ya karena faktor amun cek orang Sunda riweuh kudu nyieun aya we lah cenah itu. Iya. Kabur kablat yang nyerang gitu. Kabur kabom cenahnya. Oke, siap. Nah, ini kan kalau kita ngomongin sepeda ontel gitu ya. Terutama kan memang kebanyakan ontel dari Eropa mungkin ya. Meskipun ada yang di Asia juga kayak Jepang tadi disebutkan. Nah, apakah karena ontel itu identik dengan sepeda Eropa? Ini kan kalau kita lihat ontelis itu suka pakai pakaian atau fashion ala Eropa gitu atau ala penjajahan. Nah, yang saya bingung tuh kenapa sih mesti setelan kayak gitu gitu? Apakah harus disamakan dengan sepedanya ontel harus pakai setelan kayak gitu atau kayak gimana? Ya, kalau menurut saya tidak juga. Manggalah kalau di ontel khususnya di Bandung ya, silahkan teman-teman berimpresi masing-masing. Silahkan apa sih? Orang hayang gaya kieu nya mangga gitu. Asal henteu leupas tinu naon garis anu geus ditentukeun gitu. Jadi kalau saya ingin kita ngagoes tapi yang lihat juga enak gitu, Kang. Mau pakai tradisional, mau pakai pejuang gitu kan, tapi yang pas gitu. Siapa? Jadi poinnya terutama di sepeda ontel itu bisa jadi ajang berekspresi kita dalam bersepeda dan berbusana. Tapi poinnya tadi pertama tetap estetik ya. Jadi enak dilihat lah. Enak dilihat gitu kan. Enak dilihat, nggak nyeleneh segala rupa dan ya estetik dan safety juga. Betul. Kayak gitu. Menurut Waromli pribadi daya tarik atau nilai apa sih Wak dari sebuah sepeda ontel itu dari persepsi Waromli gitu ya, bisa dijelaskan? Satu ya memang amun cek bubukanan temanya dawa deui urang bogana etanya. Nah, kedua ada sejarahnya, Kang. Dia lebih ke sejarahnya ya, ada nilai historinya gitu kan. Aduh ieu teh sapeda teh ditinggal aki gitu kan. Lamun henteu ku urang dipake, henteu ku urang dirawan, henteu ku urang dipusti-pusti asa lebar gitu kan. Lebih ke nilai histori itulah sebetulnya mah ya. Bicara sepeda ontel, jadi yang dilihat bukan karatan, sepeda kolot, tapi justru nilai dibalik dari setiap sepeda ontel itu yang ada bikin cerita mahalnya, yang bikin ceritanya. Oke, memang kalau kita bahas ontel nyebar ke Indonesia benar. Makanya ada namanya Kosti gitu ya. Kosti betul, Kang. Ya. Kosti. Nah, Kosti itu
tiap provinsi ada gitu kan. Ada. Ya. Kalau buat pemula harus ontel yang kayak gimana dan ya kayak gimana sih tipsnya milih ontel? Karena kan bukan sepeda yang bisa dilihat di internet spesifikasinya iya gitu. Ya. Sebelum kita untuk memutuskan untuk membeli sepeda ontel, saya sarankan sih lebih banyak bertanya ke yang lebih paham. Nah dari situ mungkin nanti kita arahkan, kamu maunya tipe apa gitu kan. Ada yang safety, ada yang Heron, ada yang Dames gitu kan. Dari situ saya mah yang Dames misalkan, ya tinggal nanti ukurannya Kang, mau pakai ban 26 apa yang ban 28. Terus tipsnya ya kalau menurut saya untuk yang awal nyari yang murah, terus yang nyaman, jangan nyari merek gitu kan. Kalau menurut saya nyari yang termurah dulu gitu kan, yang termurah dulu. Seringlah bertanya untuk lebih memastikan gitu kan. Jadi udah kejawab nih. Bagus nih. Jadi intinya tadi harus sering nanya. Sering nanya, jangan malu untuk bertanya lah. Dari nanya itu kan nanti kita ketahuan nih bahwa kita tuh cocoknya sepeda yang mana, pengen yang kayak gimana. Ya. Dan yang kalau buat pemula sih tadi jangan dulu ngejar merek, yang penting nyaman dipakai kayak gitu. Ini kalau tips perawatan, misalkan kalau kita ya mau hobi apapun, ya hobi sepeda apapun juga ya, sepeda itu harus dirawat. Ya, gitu. ya. Nah, bedanya dengan ontel kan istilahnya tadi sepeda vintage dan ya sepeda tua gitu ya, dan unik tersendiri bahkan langka. Nah perawatannya tuh kayak gimana, seperti apa atau kayak gimana? Minimal kan kalau sepeda ontel ayah karatan pasti. Ya. Itu tuh kumaha gitu. Apakah kan kadang juga ada yang karat itu jadi nilai tersendiri, tapi kan ada yang kalau kayak pemula hayang kincelong. Intinya mah perawatan sepeda ontel nih bagi pemula atau kayak gimana sih? Sebetulnya balik lagi ya, karena sepeda itu kan sudah ada usia. Ya kebayanglah Kang, usia misalkan taruhlah tahun 40-an, sekarang tahun 2020 tahun gitu kan. Rajin-rajinlah melumasi untuk di hubnya, terus di cranknya itu ya, terutama di jari-jari rantainya gitu ya. Rajin-rajinlah dilumasi gitu kan, jangan setelah dipakai komong geus kahujanan diantepkeun tilu dinten ya pasti karatan gitu kan. Nah, kalau untuk frame sama slebor itu bisa pakai semir Kang. Semir bisa. Semir coklat. Nah, cuman sepatu berarti? Ya, semir sepatu yang bukan yang cair ya. Semir yang coklat kita bisa kayak pakai sepatu aja. Cuman ya mangga eta kantun kita tanggi mun naroskeun cenah jelema teh lieur cenah keur sapatuna dipake sepeda gitu kan. Tapi itu bisa juga ya. Itu akan ada hasil yang bagus kalau kitanya rajin, telaten. Jadi entong sekali disemir yang langsung ke ciri hasilnya gitu kan. Ada proses Kang. Hujanan sering-sering dilap. Ya. Nah, plusnya kalau dilap tadi bisa pakai semir biar celong gitu ya. Itu bagian frame ya, frame sama yang bagian yang ada catnya gitu. Yang ada catnya. Kalau yang bagian kulit terutama jok. Sip. Gitu Kang Agus. Siap Pak Romli. Siap. Oke, sobat Portal Sepeda nih kita udah ngobrol banyak nih seputar ontel, seputar kegiatannya dengan narasumber Waromli dari PSBB Paguyuban Sepeda Baheula Bandung. Nah, kalau gitu terima kasih untuk Waromli sudah datang di podcast kali ini. Siap. Semoga ini bisa ngasih inspirasi dan semangat buat para ontelis gitu ya. Amin. Dan yang juga mau gabung sama PSBB atau pengen jadi ontelis, tadi udah jelaskan lah kayak gimana kegiatan dan lain sebagainya. Enggak. Kalau gitu terima kasih Sobat Portal sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel YouTube Portal Sepeda. Terima kasih, salam guys.